Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarunina Dlifa Alfitri dengan NIM akhir 149 dari kelas D Peradaban Islam Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi peradaban Islam yang ketiga, yaitu tentang peradaban Islam masa kenabian. Nah, pada slide ini menjelaskan tentang periode Mekah pada peradaban Islam masa kenabian. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi. Yang kedua ada bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Yang ketiga tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang keempat ada Waraqah bin Naufal sebagai pendeta Nasrani berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelummu." Dan yang terakhir adalah kurang lebih 2 tahun malaikat Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, jadi pada peradaban Islam masa kenabian pada periode Mekah ini adalah Nabi Muhammad adalah seorang bangsawan Quraisy dari Bani Hashim yang lahir pada hari Senin 20 April 571 Masehi. Titik balik peradaban terjadi pada 17 Ramadan 611 Masehi ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, yaitu wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian seorang pendeta Nasrani, Waraqah bin Naufal, bahkan mengakui bahwa inilah malaikat yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap dakwah atau strategi dakwah dalam peradaban Islam masa kenabian. Yang pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekat. Kemudian yang kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Yang ketiga ada dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surah Al-Hijr ayat 94. Nah, jadi di sini yang pertama pada tahap secara diam-diam atau di lingkungan keluarga dan sahabat dekat, yaitu yang membangun fondasi keimanan yang kuat pada individu-individu yang paling dekat seperti istri beliau Khadijah, sahabat karibnya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nah, tujuannya pada dakwah yang secara diam-diam yaitu menghindari kebenturan langsung dengan kaum Quraisy yang masih sangat kuat, sehingga ajaran Islam sangat berakar tanpa menghadapi penindasan masif di awal perkembangannya. Kemudian yang kedua ada dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Nah, pada tahap ini dakwah semi terbuka, yaitu sasaran utamanya dakwah dimulai disampaikan kepada keturunan Abdul Muthalib, yaitu keluarga besar Nabi. Fokusnya memperluas basis dukungan di kalangan suku dan klan terdekat. Nah, tujuannya pada dakwah semi terbuka ini adalah mendapatkan perlindungan card atau support by the tribe untuk melindungi beliau dari ancaman fisik kaum Quraisy dalam struktur masyarakat Arab saat itu. Kemudian klan adalah kunci untuk bertahan hidup. Yang ketiga ada dakwah kepada semua orang atau dakwah jar, yaitu yang dakwah disuruhkan kepada semua orang tanpa membatasi klan atau kelompok tertentu. Nah, dasar hukum dakwah untuk semua orang ini adalah tahap ini dimulai secara turunnya wahyu Allah, yaitu pada surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi Muhammad menyampaikan ajaran secara terang-terangan. Nah, kemudian ini berdampak memicu penentangan hebat dan penyiksaan dari kaum Quraisy, karena Islam secara terbuka menentang tradisi dan
keyakinan mereka. Nah, kemudian ada faktor Quraisy menentang dakwah Nabi. Yang pertama, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Kemudian mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Selanjutnya ada takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai menghalang rezeki mereka. Lalu ada Nabi Muhammad menyerujukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Dan yang terakhir ada taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Nah, jadi penentang dari pemimpin dan bangsawan Quraisy sangatlah mendalam karena dakwah Nabi mengancam nilai sosial, ekonomi, dan politik mereka. Nah, yang pertama mungkin ada faktor ideologis dan kepercayaan, yaitu penolakan hari raya. Pada pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka menganggapnya sebagai hal yang tidak masuk akal. Kemudian ada kebiasaan taklid. Kebiasaan taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Mereka merasa ajaran baru ini mencederai tradisi dan ajaran yang sudah diwarisi turun-temurun. Kemudian ada faktor politik dan kekuasaan. Nah, pada faktor ini pembedaan kenabian dan kekuasaan, yaitu mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Jadi para pemimpin Quraisy berpikir bahwa jika mereka menerima Muhammad sebagai nabi, itu berarti menyerahkan kekuasaan politik kepada beliau. Nah, kemudian ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah ancaman mata pencaharian. Kaum Quraisy khawatir kehilangan mata pencaharian karena Mekah adalah pusat dagang dan ziarah berhala. Pemahat dan penjual patung berhala memandang Islam yang menentang menyembah berhala sebagai penghalang rezeki mereka. Kemudian yang terakhir ada faktor rezeki, yaitu persamaan hak. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya atau budak dan bangsawan. Nah, ini ancaman langsung terhadap sistem sosial hierarkis yang menguntungkan para bangsawan Quraisy karena persamaan hak akan hilang status istimewa dan kendali mereka atas budak dan kaum lemah. Selanjutnya ada perjanjian Hudaybiyah dalam peradaban Islam masa kenabian. Yang pertama, tahun ke-6 Hijriah ketika ibadah haji sudah disyariatkan. Selanjutnya ada Nabi memimpin 1000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian sebelum tiba di Makkah, Nabi berkemah di Hudaybiyah. Nah, jadi konteks perjanjian Hudaybiyah ini adalah niat umrah. Peristiwa ini terjadi ketika ibadah haji sudah disyariatkan. Nabi Muhammad SAW memimpin sekitar 1000 kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah umrah di Makkah. Nah, kemudian berhenti di Hudaybiyah. Sebelum tiba di Makkah, rombongan Nabi Muhammad berkemah di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Kemudian ada negosiasi. Kaum Quraisy menganggap kedatangan muslimin sebagai ancaman militer dan mencegah mereka masuk ke Mekah. Hal ini memicu negosiasi yang pada akhirnya menghasilkan sebuah perjanjian damai. Nah, melanjutkan yang tadi, ada isi perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian ini memiliki beberapa klausul utama yang pada awalnya terlihat sangat merugikan umat Islam, tetapi secara strategis justru sangat menguntungkan. Yang pertama ada penundaan umrah. Kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi harus ditunda sampai tahun depan. Kemudian yang kedua ada gencatan senjata. Nah, gencatan senjata ini ditetapkan antara kedua belah pihak selama 10 tahun.
Ini adalah poin krusial yang menciptakan stabilitas politik. Yang ketiga ada klausul kontroversial atau masalah perpindahan penduduk. Yang dari Mekah ke Madinah, orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak oleh umat Islam. Kemudian dari Madinah ke Mekah, orang Islam yang ingin kembali ke Mekah atau murtad tidak boleh ditolak oleh orang Quraisy. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan dari materi 3 tentang peradaban Islam pada masa kenabian sebagai tugas UTS pada mata kuliah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.